Mengenal reformasi Raja Yosia, menghancurkan berhala dan mengeksekusi mati para imam. Dalam video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa di kitab yang ditulis oleh para tokoh atau nabi di Alkitab itu sering menuliskan ulang bunyi ayat-ayat yang sudah dituliskan oleh penulis sebelumnya. Sehingga hal itu dapat menjadi salah satu bukti bahwa ayat-ayat di Alkitab itu selalu terjaga keaslian dan kebenarannya. Karena ayat-ayatnya sering dikutip ulang oleh penulis kitab berikutnya. Salah satu contohnya adalah ayat-ayat yang dikutip, yang sebelumnya ayat-ayat tersebut sudah terdapat di kitab ulangan yang ditulis oleh Nabi Musa seperti yang akan dibahas dalam video ini. Ada beberapa bunyi ayat di kitab ulangan tersebut dikutip atau ditulis ulang oleh para penulis kitab yang hidup di zaman berikutnya. Silakan tonton juga penjelasan video terkait sebelumnya yang linknya terdapat di halaman deskripsi video ini. Kisah tentang Raja Yosia banyak diceritakan dalam kitab-kitab berikut ini. 2 Raja-Raja, 1 Tawarikh, dan 2 Tawarikh. Raja Yosia dari Yehuda menjadi raja pada usia 8 tahun. Nama Yosia artinya adalah Tuhan menopang. Raja Yosia memerintah selama 31 tahun hingga akhir wafatnya di medan pertempuran. Raja Yosia memerintah kerajaan Yehuda dari tahun 640 sebelum Masehi hingga tahun 609 sebelum Masehi. Pada tahun ke-8 pemerintahannya, Raja Yosia secara pribadi meninggalkan agama yang sudah menyimpang dan bersifat politeisme, yaitu agama yang dianut oleh kedua pemerintahan sebelumnya yaitu Amon dan Manase. Pada tahun ke-12 pemerintahannya, Raja Yosia membuat keputusan resmi pertamanya. Dan keputusannya itu adalah untuk pemulihan kembali bait suci di Yerusalem. Dan hal itu sesuai dengan yang dinyatakan pada bagian inti kitab ulangan. Khususnya seperti yang terdapat dalam kitab ulangan 12 ayat 1 sampai dengan 7. Tetapi barulah pada tahun yang ke-18 langkah reformasi yang selanjutnya dimulai. Reformasi tersebut tidak hanya menyangkut tentang sistem upacara atau ritual. Sebab pada waktu itu Raja Yosia telah memiliki karakter rohani yang kuat dan pasti. Dan inilah beberapa hal reformasi yang dilakukan oleh Raja Yosia. Seperti yang dituliskan di kitab ulangan dan diceritakan kembali dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para penulis kitab berikutnya. Pada masa pemerintahan Raja Yosia, kitab Taurat yang nampaknya telah lama hilang kemudian berhasil ditemukan kembali. Hal itu disampaikan oleh Imam Besar Hilkia saat sang raja menanyakan tentang kemajuan pekerjaan pemulihan bait suci Yerusalem. Para sarjana Alkitab telah mengambil kesimpulan bahwa kitab Taurat yang tertulis dalam 2 Raja-Raja 22 ayat 8 itu adalah kitab ulangan. Beginilah bunyi ayat tersebut. 2 Raja-Raja 22 ayat 8. Berkatalah Imam Besar Hilkia kepada Safan panitera itu, "Telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan." Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan dan Safan terus membacanya. Naskah asli kitab Taurat yang ditemukan dan ditulis oleh Nabi Musa tersebut kemudian diserahkan kepada Safan sebagai juru tulis kerajaan. Dia lalu pergi kepada raja untuk membacakannya di hadapan Raja Yosia. Dan ketika sang raja mendengar kata-kata dari kitab ini, Raja Yosia merasa gelisah karena sang raja mengerti bahwa kitab tersebut berbicara tentang murka Allah dan kutuk. Sang raja lalu mengoyak pakaiannya sebagai tanda penyesalan dan kemudian memberikan perintah kepada para imam dan pejabat istana lainnya untuk berbicara dengan Nabi Huldah. Diceritakan dalam 2 Raja-Raja 22 ayat 14 dan 2 Tawarikh 34 ayat 22. Tindakan ini adalah salah satu contoh langka di mana seorang raja mencari jalan keluar suatu masalah melalui seorang nabi. Sejumlah petunjuk menunjukkan bahwa kitab Taurat yang ditemukan ini adalah kitab ulangan. Sebab kata-kata yang digunakan sama dengan yang terdapat dalam kitab ulangan 31 ayat 24 sampai dengan 26. Bagian-bagian yang membuat Raja Yosia merasa gelisah dan terganggu pikirannya kemungkinan besar adalah disebabkan setelah sang raja mendengar pembacaan yang terdapat dalam kitab ulangan pasal 28 dan 29. Karena kedua pasal tersebut menyatakan tentang 2 buah jalan, yaitu jalan hidup dan jalan kematian, melalui berkat dan kutuk yang merupakan syarat-syarat perjanjian. Di dalamnya juga terkandung referensi tentang murka Allah, seperti yang tertulis dalam ulangan 29 ayat 20. Dan juga tentang nasihat Musa kepada orang Israel untuk mengambil jalan yang benar, seperti terdapat dalam ulangan 28 ayat 13. Segera setelah pembacaan selesai, Raja Yosia segera melakukan reformasi yang melebihi nilai-nilai penyembahan. Dan hal itu juga menjadi sebuah kebangkitan rohani yang mendalam di seluruh negeri. Raja Yosia berusaha untuk menuruti perintah-perintah Allah
peraturan-peraturannya dan ketetapan-ketetapannya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, seperti tertulis dalam beberapa ayat berikut ini. Reformasi yang dilakukan oleh Raja Yosia adalah termasuk melakukan pembersihan dan penghapusan segala dewa kejijian yang terlihat di tanah Yehuda dan di Yerusalem, dengan maksud supaya dapat menepati perkataan Taurat yang tertulis dalam kitab yang telah ditemukan oleh Imam Hilkia di rumah Tuhan, seperti diceritakan dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 24. Kitab ulangan yang ditemukan tersebut berisi amaran-amaran dan nasihat-nasihat supaya bangsa Israel tidak mengikuti praktik-praktik yang dilakukan oleh bangsa-bangsa kafir penyembah berhala yang tinggal di sekitar wilayah mereka. Dalam reformasinya, Raja Yosia menegaskan kembali bahwa ritual penyembahan itu berpusat di Yerusalem. Dan reformasinya itu menjangkau melampaui perbatasan Yehuda ke bagian utara Israel. Bait suci di Yerusalem diperbaiki dan dikuduskan kembali. Semua berhala dewa orang Kanaan dan dewa orang Asyur disingkirkan. Berhala-berhala yang telah dibangun oleh para pendahulunya itu telah dihancurkan sama sekali oleh Raja Yosia. Tertulis dalam Ulangan 12 ayat 2-3. Penduduk seluruh negeri juga turut terlibat, baik melalui persembahan maupun melalui tenaga pekerjaan pembangunan ini. Reformasi yang dilakukan oleh Raja Yosia juga adalah termasuk mengeksekusi orang-orang yang telah menjadi imam-imam bagi dewa berhala di Samaria, atau orang-orang yang telah tersesat dari kebenaran yang dipercayakan kepada mereka. Diceritakan dalam 2 Raja-Raja 23 ayat 20. Setelah mendengarkan pembacaan kitab Taurat yang ditemukan, Raja Yosia juga pergi ke Betel di bagian utara. Dan berkat kitab ulangan yang ditemukan tersebut, Raja Yosia akhirnya dapat meningkatkan persatuan kerohanian rakyat. Itu adalah suatu pencapaian yang tidak pernah dapat dicapai oleh raja manapun. Di masa pemerintahan Raja Yosia juga, orang-orang Israel menjadi bangsa yang kudus sebagaimana seharusnya hal itu terjadi. Allah memberkati pemerintahan Raja Yosia yang berlangsung lebih dari 30 tahun. Dan masa pemerintahannya itu lebih lama dari pemerintahan para pendahulunya.